Betul Pak Bambang. Jadi kalau kemudian saat-saat ini Menteri Ristek Dikti, Mas Menteri itu menyampaikan salah satu indikator daripada keberhasilan kampus itu salah satunya adalah jumlah peminat yang cukup sangat antusias. Dan alhamdulillah berkat juga doa dan dukungan Pak Bambang salah satunya juga sebagai dosen, jumlah mahasiswa kita semakin lama semakin banyak. Bahkan pandemi COVID-19 saat ini yang memungkinkan tidak banyak orang yang lebih memilih untuk tidak kuliah, ternyata di S2 itu sampai 67 mahasiswa yang mendaftarkan diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa memberi solusi. Saya sudah bersama dengan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, USM, yaitu Bapak Dr. Muhammad Junaidi, SHI, MH, CLA. Apa kabar Pak Junaidi? Sehat, alhamdulillah, berkat doa dan restunya Pak Bambang selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ya, jadi Pak Junaidi, ini kan USM Desnatalis yang ke-34 ya. Jadi betul, Pak Bambang. Usianya sudah 34 tahun, sudah agak lama. Nah, Pak Junaidi ini adalah ketua Prodi Magister Ilmu Hukum. Sudah berapa tahun ya ini Prodi MIH ini? Baik Pak Bambang, kebetulan kita dimulai tahun 2013. Mulai mendapatkan SK untuk menyelenggarakan program studi. Jadi kalau hitungannya tahun 2013 sudah 14 tahunan kurang lebihnya Pak Bambang. 14 tahun ya. Jadi kalau sampai sekarang sudah berapa mahasiswa yang tercatat sebagai peserta program studi di Prodi MIH ini? Mohon izin Pak Bambang, tadi saya koreksi, ada kurang lebihnya 8 tahunan kita menyelenggarakan program studi. Jadi kalau kemudian di total, kita dulu pertama kali itu Kaprodinya kebetulan Prof. Haji Abdullah Khalib, beliau menjadi ketua yayasan saat ini. Kemudian pada saat itu pertama kali kita membuka setiap tahun satu gelombang. Tapi dengan adanya desakan-desakan dari pihak luar seperti itu, kita akhirnya kemudian membuka 2 gelombang setiap tahunnya. Contohnya tahun ini pada semester yang lalu kita menerima jumlah mahasiswa sekitar 67 mahasiswa. Ya. Kalau kemudian di total sampai saat ini kita masuk kepada ganjil 2020 seperti itu, masuknya 2021 itu totalnya ada sekitar 251 mahasiswa. Ya. Jadi total secara keseluruhan yang mahasiswa aktif pada semester ini. Oke. Kalau tidak salah trennya selalu selalu meningkat ya. Betul Pak Bambang. Jadi kalau kemudian saat-saat ini Menteri Ristek Dikti, Mas Menteri itu menyampaikan salah satu indikator daripada keberhasilan kampus itu salah satunya adalah jumlah peminat yang cukup sangat antusias. Dan alhamdulillah berkat juga doa dan dukungan Pak Bambang salah satunya juga sebagai dosen, jumlah mahasiswa kita semakin lama semakin banyak. Bahkan pandemi COVID-19 saat ini yang memungkinkan tidak banyak orang yang lebih memilih untuk tidak kuliah, ternyata di S2 itu sampai 67 mahasiswa yang mendaftarkan diri. Ya. Jadi itu akhirnya sampai dibagi menjadi berapa rombel? 3 rombel. 3 kelas, 3 rombel Pak. Ya. Mbak J. Nah, kalau MIH USM ini dengan konsentrasi fokusnya itu apa? Baik Pak Bambang. Jadi salah satu kelebihan kita itu kita punya 3 konsentrasi bidang yang memang bidang ini saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yaitu yang pertama bidang hukum pidana, yang kedua bidang hukum tata negara, yang ketiga adalah bidang hukum bisnis atau perdata. Ketika bidang ini memang kita berikan
dosen-dosen yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tinggi di dalam mengajarkan 3 materi tersebut. Dan sampai saat ini banyak mahasiswa yang memang mereka sangat berantusiasme. Bahkan beberapa mahasiswa itu latar belakangnya bukan hanya dari hukum. Meskipun paling banyak itu juga profesi, kalau kemudian dihitung, yang pertama adalah dari kepolisian, dan yang kedua itu dari advokat. Tapi latar belakang dalam bidang lain, contohnya kemarin ada terakhir latar belakang S1 teknik, karena mereka kontraktor seperti itu, ingin mendalami hukum tentang jasa konstruksi, mereka kemudian masuk dalam program studi magister hukum. Jadi bagaimana mereka mencari sisi lain yang dalam keilmuan mereka dalam bidang ekonomi, dalam bidang teknik, dalam bidang lain-lain, psikologi bahkan, yang itu tidak mereka miliki dan mereka sangat membutuhkan dalam dunia kerjanya. Maka hukum ini menjadi hadir untuk membekali mereka dalam kapasitas memperkuat keilmuan mereka dalam dunia kerja mereka. Demikian Pak Bambang. Ya. Pak Junaidi, kalau nggak salah itu ada yang dokter spesialis juga kuliah di situ. Iya, betul Pak Bambang. Jadi ada dokter, ada hakim, banyak sekali profesi-profesi yang mereka sangat antusiasme memang ketika pada saat mengikuti perkuliahan, seringkali ingin menambah jam materi, ingin menambah materi kuliah dan lain-lain sebagainya. Dan itu menjadi salah satu keinginan kita untuk terus mengembangkan program studi magister. Bahkan ada dorongan Pak Bambang. Jadi kemarin rekan-rekan mahasiswa itu kepingin, jadi jangan hanya membentuk program S1, S2 saja. S3-nya mana seperti itu. Ya, kita tentunya membutuhkan SDM yang banyak ketika kita berbicara soal menyiapkan S3 tersebut. Ya. Nah, kalau para lulusan sudah berapa sekarang, Pak Junaidi? Kalau lulusan sudah ratusan lebih, Pak Bambang. Kalau kaitannya jumlah lulusan yang saat ini sudah kita luluskan di program studi magister hukum. Yang namanya dulu kita ubah Pak Bambang. Ya. Jadi dulu kita magister ilmu hukum, sekarang menjadi magister hukum. Dan beberapa lulusan itu kemudian banyak yang telah mengambil program studi S3. Maka yang tadi saya sampaikan, banyak mereka yang kemudian kepikiran, Pak ini di kampus-kampus lain ada program S3, kapan USM seperti itu? Karena mungkin saking menjiwai, kenapa S2 kok cuma sebentar, 1,5 tahun. Pikirannya mereka kepinginnya lebih lama Pak Bapak. Di USM. Ya, gimana mengenai perencanaan program S3 ini? Iya Pak Bambang, jadi yang kita dorongan rencana itu tetap ada Pak Bambang, karena dorongan itu kalau kemudian akreditasi sekarang itu modelnya itu harus penilaiannya bukan dari internal tapi dari eksternal seperti itu. Jadi kalau kemudian dorongan dari luar itu sangat kuat sekali, maka kemudian kita juga mempersiapkan yang paling utama adalah sumber daya manusianya. Yang sumber daya manusianya memang kita harus kita pacu terus-menerus. Utamanya adalah terkait jenjang bidang keilmuan yang kemudian punya banyak guru besar salah satunya. Dan itu telah didukung juga dengan akreditasi S1 Hukum Pak Bambang. Yaitu S1 Hukum kita itu akreditasinya sudah A Pak Bambang. Ya. Nah, kalau alumni S2 ini sudah di mana saja sekarang? Yang paling senior sudah sampai mana karirnya? Baik Pak Bambang. Jadi kalau dulu memang banyak yang alumni kita itu latar belakangnya dari advokat. Ada yang kemudian dari kepolisian. Bahkan yang terakhir itu alumni kita itu ada yang menjadi wakil gubernur Akpol, Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Wagub Akpol, yaitu Brigjen Agus. Itu yang paling saya melihatnya prestisius. Tapi kalau dikatakan alumni MH itu yang memiliki rekam jejak yang bagus, saya pikir kebanyakan dan rata-rata banyak Pak Bambang. Ada yang jadi anggota DPR, ketua DPR, ada yang menjadi advokat, ada yang kemudian menjadi hakim. Bahkan setelah kemudian banyak yang kuliah itu mengajak yang lain-lain untuk berbondong-bondong, padahal mereka sudah punya profesi yang jelas. Tapi kalau kemudian yang terakhir yang punya rekam jejak yang bagus, diantaranya adalah Wakil Gubernur Akpol, yaitu Brigjen Agus. Demikian Pak Bambang. Ya. Nah,
mengapa mereka banyak yang pengen kuliah di USM? Baik, Pak Bambang. Jadi salah satu rekan-rekan mahasiswa itu kuliah di Magister Hukum Universitas Semarang itu karena mereka melihat daripada USM-nya sendiri. Karena USM-nya itu latar belakangnya adalah yayasan yang kemudian didirikan oleh alumni Universitas Diponegoro. Itu yang pertama tentunya jadi pilihan. Kemudian visi misi daripada Universitas Semarang itu adalah visi misi konstitusi, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi maka kalau kemudian dikatakan biaya untuk masuk USM bagaimana? Karena tujuan utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa, biayanya itu tidak mahal-mahal amat seperti itu, Pak Bambang. Ya. Terus kemudian pada sisi lain juga didukung dengan tenaga-tenaga pengajar. Yang pertama itu tenaga pengajarnya jelas-jelas adalah punya kompetensi dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, tenaga pengajarnya itu humble atau kemudian mudah akrab dengan rekan-rekan mahasiswa, sehingga kemudian tidak mengurangi daripada keinginan mereka. Spirit untuk kuliah S2 itu menjadi semangat utama bahwa USM MH-nya adalah menjadi pilihan mereka untuk kuliah S2. Nah, ini di masa pandemi ini bagaimana mereka kuliah, lebih senang atau tidak? Karena lebih senangnya kan mereka tidak perlu pergi ke Semarang. Saya lihat kan mahasiswanya banyak yang dari luar kota. Iya, betul Pak Bang. Jadi ada beberapa indikator ketika rekan-rekan mahasiswa itu masuk pada saat kuliah, saat pandemi ini. Logikanya kalau kita lihat, kalau mahasiswa itu kuliah pada saat pandemi, kenapa jumlah MBA makin meningkat? Jadi saya mencoba kemarin menganalisis apakah ini mungkin kan gara-gara memanfaatkan momentum kuliah dengan online gitu Pak Bambang. Jadi nggak usah repot-repot datang ke kampus, nggak ada biaya transport seperti itu Pak Bambang. Tapi pada sisi lain juga karena mereka mengambil kesempatan juga, bukan karena online-nya, mengambil kesempatan kantornya lebih banyak WFH. Ya. Jadi momentum itu kemudian dimanfaatkan, lebih baik saya punya agenda lain, kegiatan lain, yang akhirnya kemudian kalau mereka kuliah, kadang-kadang antibodi tubuhnya itu kan meningkat, karena guyon terus sama dosen sama rekan-rekannya seperti itu, daripada di rumah kalau bahasa istilahnya Jawanya itu ngelangut ya Pak Bambang. Ya mungkin mereka terus kemudian kepikiran lebih banyak kuliah. Jadi saya lihatnya memang saat pandemi ini mereka banyak masyarakat yang kuliah S2 itu mengisi kekosongan waktunya dan sekaligus juga kemudian mempersiapkan diri kalau kemudian nantinya kuliah pandemi ini sudah selesai, mereka sudah punya titel, akhirnya kemudian titel itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak Bambang. Ya. Jadi kuliah ini kecuali lebih praktis, bisa tidak perlu pergi ke kampus, juga bisa memanfaatkan di sela-sela tugasnya gitu kira-kira ya sekarang. Betul Pak Bambang. Betul, sangat betul Pak Bambang. Ya. Nah, Pak Junaidi, itu bagaimana kalau orang pengen mendaftar atau ikut kuliah di program Magister Hukum USM ini? Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi sebenarnya kita membuka sistem online Pak Bambang. Jadi dengan pandemi COVID-19 ini mahasiswa itu tidak usah repot-repot datang ke kampus, kemudian sistemnya online semua, nanti semua data juga akan kita verifikasi secara online seperti itu, bayarnya juga pakai transfer, dan kemudian pembukaan kuliah juga akan kita gunakan dengan sistem online. Pokoknya semuanya serba online, Pak Bambang. Tapi ijazahnya bukan ijazah kuliah online seperti itu, Pak Bambang. Ijazahnya tetap adalah ijazah lulusan MBA, sama dengan yang lain. Tidak ada imbuhan online-nya. Ya. Jadi, apakah sudah ada mahasiswa yang sampai lulus belum pernah ketemu di kampus? Iya, betul, Pak Bambang. Jadi ada kisah menarik, Pak Bambang. Yeah. Jadi suatu saat saya keluar dari kantor pasca. Kemudian mahasiswa itu datang, ketemu sama saya, tanya, bukan dia tidak tahu kalau saya itu adalah kaprodinya. Datang ke saya, ketemu, kemudian dia bilang, Pak, mau tanya Pak, ini kampus pasca mana? Nah, saya bilang, ini kampus pasca ya ini Mas. Jadi mau kemana? Saya mau ketemu Pak Dr. Junaidi. Loh, Dr. Junaidi itu kan saya sendiri. Nah, jadi kan sudah semester berapa? Semester 3. Lah, kalau Zoom meeting kan ketemu sama saya. Lu wajahnya agak gelap seperti itu. Nggak ada sampai cerita seperti itu. Jadi sampai mereka itu angkatan
mulai dari pertama, karena kita paling cepat itu adalah 3 tahun, 3 semester, maksud saya Pak Bambang. Ya. Maka mereka kadang ada yang kemudian dari semester pertama, kedua, ketiga nggak pernah ketemu sama dosennya secara langsung. Ya. Ketemunya sampai sama Zoom meeting seperti itu. Ya. Nah, kadang-kala Zoom meetingnya, contohnya ketika saya pakai Zoom meeting di rumah, suasananya agak gelap seperti itu, redup, jadi wajah saya kurang terekam dalam pikiran mereka, Bang. Iya. Nah, selain kuliah kan mereka harus membuat tesis ya kalau terakhir itu. Betul, Bang. Nah itu gimana caranya? Apakah juga cukup hanya melalui online gitu? Baik, Pak Bambang. Jadi kita memang kedepankan terlepas daripada sistem online seperti itu, kita tetap harus menjaga kualitas yang ada. Karena nanti kalau kemudian kualitas tidak kita jaga, kita akan mempertaruhkan nama baik daripada Universitas Semarang itu sendiri. Maka dengan adanya pandemi COVID juga menjadikan bahwa mahasiswa itu akan kesulitan kalau kemudian mereka harus membawa draft tugas-tugasnya diserahkan kepada dosen langsung, apalagi sekarang ini pandemi COVID ini sudah luar biasa sekali seperti itu, maka memungkinkan bisa mereka bimbingan maupun diskusi itu bisa dilakukan secara Zoom meeting dengan dosen-dosen yang bersangkutan. Baik itu melalui WA maupun melalui email, yang memungkinkan tidak membatasi ruang dan esensi hasil penelitian yang mereka buat, Pak Bambang. Demikian, Pak Bambang. Ya, Pak Junaidi, apa harapan Pak Junaidi terhadap program Magister Hukum USM ini ke depan? Baik, Pak Bambang. Jadi saya berharap ke depannya memang program studi Magister Hukum ini melahirkan para tokoh-tokoh intelektual. Saya berharap sekalibernya itu seperti Pak Bambang bisa menjadi ketua perumus amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 yang saya ingat-ingat terus, Pak Bambang. Ya, maka kemudian saya berharap jejak dan rekam daripada dosen-dosen paling tidak harus menjadi tiruan daripada para mahasiswa tersebut. Kalau kemudian saya mengimpro bahwa mahasiswa saya harus seperti ini dan seperti itu, tentunya paling sederhana saja harus sesuai minimal seperti halnya dosen-dosen yang ada di MH, karena banyak dosen MH yang punya kompetensi. Kemudian yang kedua, saya memang berharap bahwa program studi ini harus bisa untuk melakukan menjadi suatu perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena secara garis besar tujuan daripada perguruan tinggi adalah dapat dimanfaatkan secara praktis oleh kepentingan masyarakat. Jadi bukan hanya manfaat secara teoritis kalau kita bicara soal penelitian itu. Kalau manfaat teoritis lebih banyak pada perguruan tinggi. Tapi kalau manfaat secara praktis, bagaimana MH USM ini bisa menghasilkan suatu lulusan-lulusan memang bisa berkontribusi nyata terhadap penyelenggaraan hukum di negara Indonesia. Apakah itu hukum bisnis, hukum pidana, maupun hukum perdata, yang memang negara Indonesia itu sebagai negara hukum, sebagai amanat konstitusi itu memang sangat membutuhkan sekali. Jadi dua hal pokok itu menjadi salah satu harapan besar saya untuk kedepannya MH USM lebih maju pada masa yang akan datang, apalagi dengan kondisi saat ini pandemi COVID-19 harus siap bertahan dan harus mampu untuk kemudian berkontribusi secara nyata. Demikian Pak Bambang. Baik Pak Junaidi, Dr. Junaidi, mudah-mudahan program Magister Hukum USM ini makin maju, makin berperan, dan para alumninya benar-benar bisa berprestasi di masyarakat. Sekali lagi selamat Desnatalis ke-34 USM. Mudah-mudahan semua programnya termasuk program MIH Magister Hukum USM ini makin banyak alumni yang bisa dihasilkan. Terima kasih, sukses. Siap. Sehat selalu Pak Bambang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Jun nggih. Terima kasih banyak Pak Bambang. Sehat selalu Pak Bambang. Matur nuwun nggih.